Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita selama satu semester ini akan belajar tentang administrasi pendidikan. Sebelum kita memasuki perkuliahan kita selama satu semester ini, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana toh sebenarnya gambaran umum dari perkuliahan kita, gambaran umum dari mata kuliah kita, sebelum kita kemudian masuk pada detail tentang apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Teman-teman sekalian, kalau kita memahami tentang aktivitas kegiatan yang ada di madrasah kita, ada dua aktivitas besar yang kemudian selalu berkaitan dengan kegiatan di lembaga pendidikan kita. Ada aktivitas yang kemudian disebut aktivitas edukatif dan ada aktivitas yang disebut dengan aktivitas administratif. Dua kegiatan ini menjadi satu kesatuan di lembaga pendidikan kita, sekalipun porsinya tentu tidak sama. Kegiatan edukatif jauh mempunyai porsi yang lebih besar daripada kegiatan administratif, karena memang kegiatan edukatif ini menjadi ciri utama dari kegiatan kita atau lembaga pendidikan di mana kita berada. Namun yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian, sekalipun administratif itu 20%, tapi dia mewarnai dari keseluruhan kegiatan edukatif. Artinya bahwa kegiatan edukatif tanpa kegiatan administratif tidak bisa jadi tidak maksimal, hasilnya tidak memperoleh hasil yang optimal, dan juga kemudian justru kegiatan edukatif yang berjalan itu seakan-akan tidak bisa memperoleh manfaat yang seperti yang diharapkan. Teman-teman sekalian, kegiatan edukatif sebagai ciri utama dari lembaga pendidikan kita atau yang sering disebut PBM itu setidaknya ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa PBM atau edukatif itu sebagai ciri utama dari seluruh kegiatan di madrasah. Jadi ciri utamanya namanya lembaga pendidikan ya kegiatan edukatif. Artinya kalau ada lembaga pendidikan tidak menyelenggarakan kegiatan edukatif, lah itu malah ada pertanyaan besar, ini sekolah atau bukan gitu loh. Bahkan kalau kita lihat sebagai kegiatan utama ini, kita bisa menganggap bahwa sekolah itu ada kalau ada kegiatan edukatif, dan sebaliknya tidak dianggap ada kalau tidak ada kegiatan edukatif. Kenyataannya kalau kita lihat pada masa liburan seperti kemarin, itu kampus atau kemudian lembaga pendidikan itu tidak lebih seperti gudang, isinya hanya ruangan kotak atau yang berisi meja kursi yang seperti gudang saja. Dia bukan kegiatan, bukan sekolah. Apa bedanya kemudian ketika ada gedung kota isinya kursi sama gudang sama sekolah? Kalau tidak ada kegiatan edukatif, kegiatan edukatif menjadi ciri utama. Dan yang kedua, kegiatan edukatif itu harus kita pahami sebagai muara tujuan. Semua kegiatan yang ada di sekolah, apapun namanya, apapun bentuknya, itu muaranya ya untuk kegiatan edukatif. Ya, karena ini lembaga pendidikan gitu loh. Ya. Jadi seluruh hal-hal berkaitan dengan pengembangan peserta didik itu yang menjadi ciri utamanya atau tujuan utamanya, yaitu kita mau melakukan apa misalkan di sekolahan. Kita mau melakukan kompetisi lomba apa di sekolahan, ya arahnya adalah untuk pengembangan peserta didik. Kita membangun gedung baik, targetnya adalah bagaimana berkembangnya peserta didik dengan baik melalui gedung yang kita bangun. Kita membangun lapangan, targetnya ya untuk pengembangan peserta didik. Jangan sampai kemudian lupa bahwa muara tujuan dari semua aktivitas pendidikan itu ya memang muara tujuannya adalah untuk pendidikan. Yang ketiga kemudian yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian adalah aktivitas PBM itu ciri utamanya ya pembimbingan. Ya, jangan sampai kemudian guru-guru atau Anda nanti di sekolahan tidak mampu atau kemudian bahkan tidak memperhatikan kelebihan-kelebihan talent atau bakat-bakat yang dimiliki peserta didik yang perlu Anda bimbing agar menjadi atau agar bisa berkembang dengan baik dan menjadi yang terbaik. Karena kalau kita menemukan bakat-bakat terbaik yang ada pada peserta didik kita, maka proses pendidikan itu hanya memoles dan meningkatkan itu menjadi lebih baik.
Tapi kalau kita tidak menemukannya, maka seluruh proses pendidikan kita ya memang menjadi berat sekali. Sekalipun tetap bisa dengan pendidikan, bakat-bakat itu mungkin orang tidak hanya berbasis bakat, karena teori pendidikan kan kita juga bisa begitu, bahwa proses pendidikan itu bisa melampaui bakat. Tetapi secara umum seseorang yang punya bakat tertentu dan pendidikan menemukannya itu jauh lebih memudahkan kita untuk memberi hasil terbaik bagi peserta didik kita. Kemudian kegiatan edukatif itu juga pengembangan. Nah, sehingga potensi bawaan yang sudah dimiliki oleh peserta didik melalui pendidikan yang kita lakukan dengan metode, dengan teknik yang kita pilih, kemudian yang sesuai, itu akan bisa melahirkan hasil yang optimal. Nah, kegiatan edukatif ini yang sering kemudian kita sebut dengan kegiatan PBM atau KBM. Ini harus difahami oleh teman-teman sekalian, dan itu nanti Anda dicetak untuk ke sana sebagai guru agama Islam, dan di sana Anda akan berkiprah dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan edukatif, pendidikan agama Islam atau pendidikan guru MI atau hal-hal berkaitan dengan keguruan di tarbiyah ini, semuanya dimuarahkan untuk Anda menguasai kegiatan-kegiatan yang bersifat PBM ini. Kemudian aktivitas yang kedua, yang tadi 20% itu adalah kegiatan administratif. Nah, saya sudah menyampaikan dari awal bahwa kegiatan administratif kita itu memang bukan kegiatan utama. Kita hanya aktivitas pendukung. Tetapi aktivitas pendukung ini penting. Kalau kegiatan edukatif tanpa aktivitas pendukung administratif, itu yang muncul adalah nanti kekacauan, tujuan tidak bisa tercapai dengan baik. Ya, contohnya kalau ada kegiatan edukatif, misalkan pembelajaran, kemudian tidak diiringi dengan pemilihan SDM yang baik, coba Anda bayangkan bagaimana guru bisa mengajar dengan baik kalau kemudian dia tidak sesuai dengan kapasitas, tidak sesuai dengan kompetensinya. Lah, memilih orang yang sesuai itu kegiatan administratif. Kemudian juga sama, kegiatan edukatif misalkan pembelajaran. Coba Anda bayangkan bagaimana sebuah pembelajaran kalau di situ tidak dapat jadwalan yang baik. Bisa yang terjadi adalah kekacauan, ya kan? Bisa ada guru tidak tahu jamnya, atau kemudian satu kelas bisa bertumpuk berapa mata pelajaran. Nah, yang kemudian akhirnya yang terjadi adalah kegiatan edukatif menjadi kacau. Nah, ini pendukung memang. Tapi pendukung ini bukan berarti hanya tim hore, tetapi bahwa kita juga punya peran yang banyak di dalam kegiatan edukatif itu. Yang kedua, kegiatan administrasi kita atau kegiatan administratif kita itu masuk sebagai teknologi pendidikan dalam aspek software. Ya, apa yang kita lakukan dengan administrasi itu adalah bagian dari teknologi pendidikan sebagai pembelajar atau penemuan-penemuan canggih di bidang pendidikan yang bisa membantu kesuksesan pendidikan. Nah, hanya saja dalam administrasi ini kita masuk pada wilayah software bukan hardware, sehingga ini nggak kelihatan langsung tetapi sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, aktivitas administratif kita itu sering dianggap sebagai ciri utama. Nah, ini yang harus hati-hati di kita semua. Ceroboh kita, tidak gagal kita kemudian membawa kegiatan administratif baik di sekolah, maka yang muncul adalah orang menganggap bahwa sekolah kita sekalipun barangkali PBM-nya baik, metode yang diberikan terbaik, hasil pendidikan baik, tapi seringkali kemudian gagal oleh justifikasi atau gagal oleh stigma buruk atas administrasi yang kita jalankan. Kita juga kadang-kadang melakukan begitu. Kita nilai sesuatu, nilai sekolah atau kampus baik dari apa coba? Seringkali kadang-kadang yang kita lihat, oh sekolah baik dilihat dari gedungnya yang bagus, padahal gedung itu hanya administrasi atau kegiatan administratif. Oh, kita lihat sekolah baik dilihat dari apa? Tanamannya atau tamannya yang baik. Coba kadang-kadang kita juga menilai sekolah secara keseluruhan dari apa? Dari buruknya administrasi yang muncul, kemudian kita menghancurkan seluruh kegiatan edukatif yang ada, dianggap semuanya buruk hanya karena kegiatan edukatifnya atau kegiatan administrasinya tidak baik.
Kita hanya sekedar akses internet yang kurang lancar, kita menganggap kampusnya tidak baik, sekolahnya tidak baik. Padahal itu semua hanya menjadi pendukung, tetapi kita lihat seringkali dianggap sebagai nilai utama. Sekolah baik apa? Gedungnya bagus. Sekolah baik apa? Kegiatan anak didiknya teratur, penjadwalannya bagus, SDM-nya bagus loh. Ini semua perangkat-perangkat administrasi. Dan selanjutnya, kegiatan administrasi kita itu adalah sebagai unsur wasilah. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman, bahwa administrasi kita itu unsur wasilah, bukan unsur tujuan. Jadi kita hanya alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu. Maka jangan sampai juga kejebak kita membenahi administrasi, mengembangkan administratif, tetapi kemudian melupakan edukatif. Maka justru kita melupakan tujuan untuk melakukan wasilah. Yang benar adalah kita tentu saja melakukan kegiatan wasilah untuk mencapai tujuan. Dan jangan sampai kita kejebak pada seakan-akan kita melakukan sudah banyak hal yang kita lakukan, tidak memberi penilai positif bagi edukatif atau pembelajaran atau kegiatan utama, karena kita kejebak bahwa seakan-akan dengan memperbaiki administrasi saja, membuat gedung bagus saja, membuat taman yang indah saja, kenyamanan belajar saja, tapi justru belajarnya itu sendiri tidak dikembangkan. Dan yang ketiga, jadi yang kemudian selanjutnya, bahwa kegiatan administrasi kitab ini sebagai ciri organisasi. Artinya bahwa kita tidak akan bisa melihat satu kegiatan organisasi kalau tidak ada administrasi di situ. Ya, karena masing-masing merasa punya wewenang, masing-masing merasa berhak, apa yang terjadi munculnya adalah kemudian kegiatan administrasi atau kegiatan organisasi menjadi kacau balau. Tidak ada hierarki, tidak ada prosedur, tidak ada kewenangan yang kemudian bisa dilihat. Nah, ini teman-teman sebagai kegiatan administrasi, sehingga kemudian inilah sebenarnya memang 20%, tetapi di sini justru yang muncul adalah ini mewarnai dari seluruh kegiatan sekolah kita. Dan ini seringkali juga dinafikan oleh orang dan menganggap penting, tapi justru memberi atau membawa nilai atau mengisi ruang nilai yang penting di lembaga pendidikan kita. Kalau kita kemudian, apa yang kemudian saya lakukan dengan kegiatan administratif atau administrasi? Ya aktivitasnya ya secara siklus, ya planning, organizing, leading, controlling itu. Kegiatan ini ada di dalam orang mengatakan, saya melakukan kegiatan administrasi atau kegiatan manajemen. Ini ya kegiatannya. Ya, teman-teman jangan sampai bingung bahwa memang kok administrasi itu. Nah ya memang ini administrasi yang kita maksudkan ya. Jadi ada 4 aktivitas yang menjadi siklus dari administrasi pendidikan kita. Kemudian komponen isinya apa? Komponen isinya ya manajemen kurikulum, peserta didik, manajemen tenaga pendidikan, pembiayaan, sarana prasarana, humas, dan layanan khusus. Di setiap aktivitas ini maka 4 aktivitas itu harus muncul. Jadi tidak bisa hanya membuat manajemen kurikulum tanpa 4 ini ya nggak jalan. 4 ini harus ada sebagai ciri administrasi, isinya berkaitan dengan ini. Kalau kita manajemen kurikulum ya isinya tentang kurikulum, dan peserta didik isinya peserta didik ya perencanaannya tentang peserta didik, pengorganisasian tentang peserta didik, kepemimpinannya tentang peserta didik, begitu dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kemudian mungkin juga muncul satu pertanyaan di dalam pikiran Anda bahwa saya ini kan calon guru, kenapa harus belajar administrasi pendidikan, kenapa saya harus belajar ini? Seakan-akan kan ini nggak ada sambungnya dengan guru. Nah teman-teman sekalian, ya, di samping tadi saya sudah jelaskan ada 2 aktivitas kita di sekolah. Kita sebagai guru juga secara integral dalam profesi kita juga ada kegiatan administrasi dan kegiatan edukasi juga. Maka Anda misalkan membuat RPP, kemudian menyusun soal, itu semua adalah juga bagian dari kegiatan administrasi. Mengolah nilai itu kegiatan, mengisi rapor itu adalah kegiatan administrasi. Tapi di luar itu ada yang lebih urgent. Kenapa kita harus belajar administrasi pendidikan? Yang pertama adalah jenjang karir. Anda sebagai guru itu tahu bahwa kemudian Anda itu nanti pada masanya itu ada jenjang karir yang Anda bisa peroleh, karena sebagai profesi tentu tidak menarik kalau Anda kemudian
hanya sebagai guru selamanya, tidak bisa ada jenjang karir yang diharapkan, sehingga profesi ini tidak menarik. Nah, karena itu kemudian Anda pahami bahwa ada jenjang karir yang bisa Anda peroleh, yaitu sebagai kepala sekolah atau pengawas. Dan dua karir ini menuntut menuntut pengetahuan administrasi pendidikan. Anda sebagai kepala sekolah, Anda dituntut memahami administrasi pendidikan. Anda sebagai pengawas dituntut memahami administrasi pendidikan. Sehingga kalau Anda kemudian sebagai guru tidak belajar administrasi pendidikan, nanti giliran pas mendapat kesempatan menjadi kepala sekolah Anda nggak bisa ambil. Atau justru ketika menjadi kepala sekolah Anda bingung apa yang harus dijalankan. Nah, yang kedua adalah profesi alternatif. Nah, profesi alternatif itu begini. Kita menyadari bahwa memang idealnya Anda sekolah, Anda melakukan pendidikan di Fakultas Tarbiyah, di kependidikan ini Anda menjadi guru, karena itu pilihan keahlian yang Anda lewati. Tetapi tentu saja kita menyadari bahwa tidak bisa serta-merta hanya karena sekolah pendidikan maka Anda pasti menjadi guru, kan nggak bisa begitu. Karena untuk menduduki profesi itu ada prasyarat-prasyarat yang lain. Di samping kompeten, di samping kemudian Anda juga punya kemampuan, keahlian, tapi kan juga ada kesempatan juga. Bagaimana kalau kemudian di sekolah itu belum ada yang pensiun misalkan? Bagaimana kalau kemudian jumlah sekolah itu tidak lagi imbang dengan angkatan pendidikan misalkan? Maka bisa jadi Anda memang tidak bisa menjadi guru bukan hanya karena Anda tidak mampu, tapi bisa jadi karena kesempatannya juga tidak ada. Nah, karena itu seorang Anda harus juga menemukan profesi alternatifnya. Profesi alternatif apa? Ya bisa jadi pengusaha di bidang pendidikan atau pada bidang-bidang lain, dan semua bidang itu bisa dilalui atau dilakukan kalau Anda mempunyai pengetahuan di bidang administrasi pendidikan. Karena menurut Fayol, administrasi ataupun manajemen itu secara umum 80% sama di semua bidang. Yang berbedanya 20% di aspek substansinya. Karena itu kita juga temukan kalau di dalam dunia prakteknya atau di dalam pengalaman atau dalam praktek di masyarakat, itu kita menemukan ada orang dari perbankan bisa mendirikan sekolah, ada dari perbankan bisa menjadi direktur PT KAI, orang dari direktur PT KAI bisa menjadi menteri ESDM, misalkan kayak Pak Ignatius Jonan itu. Artinya bahwa dia seakan-akan orang bank apa hubungannya dengan kereta api misalkan. Tetapi karena kemampuan manajemennya sudah dimiliki, administrasi bisa. Nah, juga banyak sebenarnya lulusan-lulusan kita di Fakultas Tarbiyah atau di jurusan di Fakultas Tarbiyah itu ternyata dia tidak menjadi guru tapi menjadi pengusaha sukses di perbankan, pengusaha sukses di properti, di jasa, dan sebagainya. Dan itu semua tentu saja untuk bisa menjalankan itu membutuhkan administrasi atau keilmuan administrasi atau manajemen pendidikan. Nah, ini sementara untuk membuka wawasan kita kenapa kita harus belajar administrasi pendidikan. Untuk detail apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini nanti pada slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.